Jadi di sini ada pertanyaan yang memang sering ditanyakan di dalam minggu ini. Nah, jadi ada rilis dari OJK, proses diblokir. Tolong bantu jelaskan seperti itu. Nah, yang paling penting pertama-tama proses jaringan bisnis global ya. Jadi bukan hanya orang Indonesia. Nah, kedua, OJK tidak memiliki yurisdiksi fiksi atas platform ini karena memang proses IO itu adalah bukan badan usaha atau badan pengumpulan dana dan sifatnya tidak terpusat. Ya, jadi memang OJK tidak mempunyai otorisnya ke sini karena dia memang bukan badan usaha ya, yang mana kita paham sama-sama tahu potensi fungsi dari OJK itu sendiri. Nah, kemudian bukan ekuitas Indonesia. Jadi proses adalah sistem yang dihasilkan komputer yang digunakan oleh pengembang pada jaringan blockchain yang dijalankan oleh ribuan node di seluruh dunia. Nah, tujuan OJK tugas mengawasi sektor korporasi di Indonesia. Ya, seperti itu. Jika Anda berkonsultasi dengan pengacara yang lebih objektif, tidak memihak, dan memiliki pemahaman tentang cara kerja blockchain, mereka akan memberitahu Anda hal yang persis sama. Jika Anda membaca akademi global dan paham blockchain, Anda pasti tidak khawatir karena salah satu alasan join proses aman dari siapapun termasuk kendali pemerintah. Nah, jadi memang ini menarik, dan dengan adanya rilis seperti ini ya kita tetap nyaman, tenang gitu kan, karena memang sesuai dengan program teknologi yang kita jalankan. Nah, jadi seperti itu. Kasus yang ada di OJK di Indonesia, rilis-rilis seperti itu ada yang lebih berat lagi, itu di negara Filipina. Negara Filipina itu bahkan mereka melisting di web pusat mereka, web SEC, otoritas Filipina, dan kasusnya lebih besar dari ini. Nah, makanya salah satu di Filipina itu di Asia 2020 yang lalu, udah lama, itu alasannya boomingnya proses di Filipina. Karena dari pihak kenegaraan mereka mencoba pada saat itu menggerakkan IT kenegaraan untuk mematikan program proses, tapi pada kenyataannya nggak bisa. Artinya terbukti secara teknologi. Nah, mungkin di Indonesia juga nanti kalau sempat mereka mencoba menghentikan, kemudian dipublish, dan ternyata nggak bisa, ya memang itu akan menjadi salah satu alasan proses ini akan booming. Seperti itu. Nah, bahkan kita bersyukur dengan adanya rilis seperti ini, kalimat yang ada di rilis itu proses akan diblokir. Kita lihat aja apakah bisa diblokir atau enggak. Ya. Kalau yang lain ketika rilis diblokir itu biasanya nggak bisa diakses, seperti itu. Oke, next. Kemudian apakah proses legal di negara saya, ya termasuk Indonesia? Jadi proses adalah alat terdesentralisasi yang berjalan di blockchain cryptocurrency Tron. Smart contract tergantung pada situs. Ia bekerja pada blockchain yang tidak dapat diblokir secara fisik. Proses tidak berada di bawah hukum dan peraturan hukum negara manapun di dunia, ya. Perlu digarisbawahi, itu tidak bisa ilegal kecuali itu akan dilakukan secara khusus untuk tujuan mencoba mendiskreditkan atau mengambil kendali secara manual. Ya, jadi kalau seandainya ingin dikendalikan memang harus diprogramkan dari awal, ya, dikhususkan. Nah, jadi kalau seandainya dari awal memang udah dikhususkan tidak bisa dikendalikan, ya dia tidak bisa dikendalikan. Proses siap untuk terus berinteraksi dengan semua orang yang tertarik dengan komunitas proses. Proses memiliki prinsip kode dan semua ini ditujukan untuk pembangunan realisasi impian ribuan orang, membantu orang, transparansi, keamanan, dan desentralisasi. Proses hanya memiliki tujuan yang bagus, mengingat teknologi baru yang tidak tergantung pada pemerintah dan bank. Ya, jadi ini menarik. Salah satu alasan dan pemahaman kita join di proses. Oke.